Perbedaan antara sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Perbedaan antara sengketa pilkada dengan sengketa pemilu dapat dilihat dari dasar hukum penyelesaian sengketa. Untuk pilkada, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sedangkan pada pemilu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Dilihat dari pengertian sengketa. Pengertian sengketa pada pilkada berdasarkan pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa sengketa pemilihan terdiri atas A. Sengketa antar peserta pemilihan dan B. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Sedangkan pada pemilu, berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten kota. Dilihat dari mekanisme penyelesaian sengketa. Pada pilkada, mekanisme penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan musyawarah secara tertutup dan musyawarah secara terbuka. Untuk musyawarah secara tertutup, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah secara tertutup. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan A. Penyampaian permohonan pemohon dan kronologi permasalahan. B. Perundingan kesepakatan. C. Penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon. D. Penandatanganan berita acara musyawarah. Dan E. Penuangan berita acara musyawarah dalam putusan. Apabila musyawarah secara tertutup tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan musyawarah secara terbuka. Pada musyawarah secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 3 dilaksanakan melalui tahapan A. Penyampaian permohonan pemohon. B. Penyampaian jawaban termohon. C. Penyampaian permohonan pihak terkait. D. Pemeriksaan alat bukti. E. Penyampaian kesimpulan pihak pemohon, termohon, atau pihak terkait. Dan F. Pembacaan putusan. Sedangkan pada pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan mediasi dan adjudikasi. Pada proses mediasi, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota melakukan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan tahapan sebagai berikut. A. Pimpinan mediasi menyampaikan pernyataan pembuka. B. Penyampaian kronologis permasalahan daripada pihak. C. Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu. D. Penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator. Dan E. Penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan. Adjudikasi. Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, adjudikasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Penyampaian pokok permohonan pemohon. B. Jawaban termohon. C. Tanggapan pihak terkait. D. Pembuktian. E. Kesimpulan para pihak. Dan F. Putusan. Dilihat dari jangka waktu penyelesaian sengketa.
Pada pilkada, setelah rapat pleno menetapkan permohonan diregister sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 3 huruf B dan pasal 23 ayat 4 huruf B, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan melalui musyawarah dan mufakat paling lama 12 hari terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Dan yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender. Sedangkan pada pemilu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Dan yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Dilihat dari pelaksana dalam permohonan sengketa. Pada pilkada untuk musyawarah tertutup, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah secara tertutup. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 2 hari. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin paling sedikit 1 orang anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten Kota dibantu oleh 2 orang pegawai Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota sebagai sekretaris dan notulen. Sedangkan untuk musyawarah terbuka, majelis musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Ketua Majelis Musyawarah dan B. Anggota Majelis Musyawarah. Majelis musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 dibantu oleh panitia musyawarah. Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit berjumlah 4 orang pegawai di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota terdiri atas A. 1 orang sekretaris, B. 1 orang asisten majelis musyawarah, C. 1 orang notulen, dan D. 1 orang perisalah. Pada pemilu, untuk mediasi, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri mediasi menggunakan formulir model PSPP 11. Mediasi wajib dihadiri pemohon dan termohon. Pelaksanaan mediasi diselesaikan paling lama 2 hari dan dilaksanakan secara tertutup. Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dipimpin oleh paling sedikit 1 mediator. Pimpinan mediasi dibantu oleh tim mediasi. Tim mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh 2 orang pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota yang terdiri atas A. 1 orang sekretaris dan B. 1 orang notulen. Sedangkan pada adjudikasi, majelis sidang dibantu oleh tim adjudikasi. Tim adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 4 orang pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota yang dapat terdiri atas A. 1 orang sekretaris, B. 1 orang asisten majelis sidang, C. 1 orang notulen, dan D. 1 orang perisalah. Dilihat dari sifat putusan. Pada pilkada, putusan Bawaslu Provinsi dan putusan Bawaslu Kabupaten Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat. Dapat dilakukan upaya hukum berupa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Sedangkan pada pemilu, putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilihan yang berkaitan dengan A. Verifikasi partai politik peserta pemilu, B. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta C. Penetapan pasangan calon. Dapat dilakukan upaya hukum berupa koreksi Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dilihat dari upaya hukum. Pada pilkada, pengajuan gugatan atau sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota telah dilakukan. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6, hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sedangkan pada pemilu, dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C, yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari batas waktu pengajuan upaya hukum. Pada pilkada, dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja, terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 penggugat belum menyempurnakan gugatannya, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. Kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 9 bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Sedangkan pada pemilu, pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Koreksi Bawaslu. Koreksi putusan dapat diajukan oleh pihak pemohon yang dirugikan atas putusan sengketa proses pemilu Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota paling lama 1 hari setelah putusan Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota dibacakan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 hari sejak permohonan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota diserahkan. Hasil koreksi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Menolak permohonan koreksi pemohon atau B. Menerima permohonan koreksi pemohon. Demikian penjelasan singkat tentang perbedaan antara sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Apabila terdapat pertanyaan atau membutuhkan keterangan lebih lanjut, hubungi Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Boyolali 0276 320 420.